Halo semuanya, selamat pagi. Saya Harmawati dari Universitas Ria Bank, jurusan Magister Business Administration. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang Human Resources Management. Silakan saksikan. Terima kasih. Selamat pagi, selamat datang di channel YouTube saya. Sebelum kita memulai, mari kita sama-sama bayangkan sebuah perusahaan tanpa manajemen sumber daya manusia yang efektif. Tidak ada sistem rekrutmen yang jelas, tidak ada pengembangan karyawan, dan tidak ada budaya kerja yang sehat. Apa yang akan terjadi? Kinerja menurun, turnover tinggi, dan perusahaan sulit berkembang. Baiklah, hari ini kita akan membahas peran strategis untuk human resources. Bukan sekedar mengelola administrasi karyawan, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam pengembangan tim yang solid. Bisa meningkatkan produktivitas dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan. HR bukan sekedar lagi hanya tentang pekerjaan di balik layar, tetapi tentang bagaimana manusia menjadi aset terbesar dalam organisasi. Jika kita eksplorasi lebih dalam, bagaimana HR dapat menjadi kekuatan pendorong bagi keberhasilan perusahaan dan individu di dalamnya, kita akan melihat satu persatu proses yang akan terjadi dalam suatu organisasi. Yang pertama adalah bagaimana kita membentuk bisnis strategi. Nah, di dalamnya kita lihat kita akan menemukan bisnis model yang paling tepat. Dan kemudian setelah kita mempunyai bisnis model, kita akan melanjutkan ke organisasi model. Di dalam organisasi model ini, intinya adalah bagaimana human resources membuat flow untuk mengelola sumber daya di dalamnya. Dan kemudian setelah ada organization model, kita akan ke people model. Di dalam people model kita lihat ada circle di situ bagaimana HRM strategi akan berperan untuk mengembangkan karyawannya. Selanjutnya kita akan membahas sebuah kerangka kerja yang sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu Human Resources Management Playcard. Playcard merupakan panduan strategis yang menyakup berbagai aspek penting dalam pengelolaan sumber daya manusia, mulai dari perencanaan strategis hingga retensi karyawan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa organisasi dapat mengelola dan mengembangkan talentanya secara efektif untuk mencapai keunggulan yang kompetitif. Terdapat 4 pilar utama dalam Packard ini. Kita lihat yang pertama adalah strategis. Pada bagian ini kita akan membahas bagaimana visi, misi, dan nilai perusahaan diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi sumber daya manusia. Kemudian di dalamnya juga terdapat konsep Human Touch Management, kemudian HRM Framework, Human Value Stream, dan Communication Strategi, yang semuanya itu berperan dalam membangun budaya kerja yang produktif dan kolaboratif. Setelah itu kita melihat di sini adalah acquiring atau akuisisi talent. Hal ini untuk memastikan bahwa organisasi memiliki talenta terbaik. Kita akan melihat bagaimana proses rekrutmen dan seleksi dilakukan secara sistematis, mulai dari hiring protokol hingga rekrutmen info and proses. Bagian ini memastikan bahwa perusahaan mendapatkan kandidat yang sesuai dengan kebutuhan dan budaya perusahaan. Setelah akuisisi talent, kita melakukan pengembangan talent. Untuk memperoleh talenta terbaik, langkah selanjutnya adalah memastikan mereka berkembang dengan optimal. Kita akan membahas model kompetensi, perencanaan tenaga kerja, manajemen talenta, dan protokol pengembangan karyawan yang dirancang untuk mempersiapkan individu menjadi pimpinan di masa depan. Yang terakhir adalah maintain dan retain, yaitu untuk mempertahankan talent. Jadi, karyawan yang telah berkembang perlu dikelola dengan baik agar tetap berkontribusi secara maksimal. Di bagian ini kita akan membahas strategi retensi, segmentasi karyawan, kemudian alur penilaian kinerja dan manajemen jalur karir agar setiap individu merasa dihargai dan termotivasi untuk terus berkontribusi. Jadi, untuk para profesional, Playcard ini merupakan alat bantu bagi para praktisi HR dalam merancang dan menerapkan strategi pengelolaan sumber daya manusia yang efektif. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap setiap elemen di dalamnya, kita dapat membangun organisasi yang tangguh,
adaptif, dan berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang. Mari kita eksplorasi lebih dalam setiap elemen yang ada dalam human resources pekat ini dan bagaimana kita dapat menerapkannya dalam dunia kerja. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai human resources pekat, dan semoga apa yang saya bagikan ini dapat bermanfaat bagi semua praktisi HR. Terima kasih. Selamat siang.